Kalau Hamas itu tak takut mati. Orang tak takut mati dilawan. Orang tak takut mati dia tak ada obat. Orang kalau tak takut mati itu tak ada obatnya itu kan. Dia tak takut dia mati. Yang satu takut mati. Memang dari dahulu takut mati dia. Dulu perang diajak tak mau. Ini mau minta pemimpin lagi untuk perang. Kata Nabi Syambil, kalian lupa ya. Dulu kalian diajak perang sama Nabi Musa, tak mau. Kata mereka, kami janji, kami mau. Ya? Qalu wa malana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Pasti kami akan mau. Karena kami ini sekarang terjajah. Coba Bapak, Ibu, lihat. Dicarikan tak pemimpin oleh Allah? Dicarikan. Dicarikan. Siapa pemimpin yang dicarikan Allah untuk Bani Israel ini? Dicarikan Allah seorang, namanya Talut. Talut. Talut inilah nanti, ini ayahnya Nabi Daud. Daud punya anak Sulaiman. Talut. Talut ini tukang kulit. Kan ada gembala kambing, kalau disembelih kambingnya, kulitnya kan dijual. Talut ini tukang kulit. Orang biasa. Orang biasa. Orang sederhana. Kata Syamwil, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Aku sudah berdoa dan Allah sudah pilihkan untuk kalian seorang pemimpin. Siapa itu? Kata mereka. Ini namanya Talut. Nah, dia minta pemimpin sama Allah, dicarikan oleh Allah. Namanya Talut. Dia tolak. Jadi mereka tolak. Katanya begini, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Talut yang tukang gembala tu, kok dia? Kami lebih berhak daripada Talut. Karena Talut itu bukan dari golongan orang yang, kalau dalam bahasa kita ini, darah biru. Bukan dari golongan kami. Karena yang minta itu orang Yahudi, orang yang ternama, kelompok yang ternama. Ternyata dicarikan oleh Allah seorang Talut. Talut ini dari suku Lawih, bukan dari suku dia. Ditolak oleh orang Yahudi. Saya mau berhenti di sini dulu. Apa alasan pertama orang Yahudi menolak pemimpin yang dipilih Allah? Iya, karena dia orang biasa, bukan dari golongan kami kita. Ini saya mau satu dulu. Jadi karakter cara orang Yahudi memilih pemimpin itu, pertama harus dari golongan dia. Iya, harus dari partai dia. Orang tak lihat itu hebat atau tidak. Yang penting kalau partai kami cucuk. Kalau indah ada. Itu yang mau saya katakan. Ternyata saya mau tanya dulu nih, Ibu, banyak tak orang seperti ini sekarang? Banyak kan? Ternyata orang Yahudi itu memilih pemimpin pertama kali itu harus dari golongan dia. Kalau enggak mau dia. Jadi banyak orang dalam konteks memilih pemimpin sekarang ini harus dari partai dia, harus dari golongan dia. Kalau enggak mau. Jadi coba lihat. Kita hina, kita maki-maki orang Yahudi sekarang yang menyerang Palestina itu. Kita kurang ajar, kata kita. Orang enggak beradab. Ternyata kita di Indonesia, sifat kita sama dengan dia.
Coba lihat hebatnya kita itu. Hebat dalam arti negatif. Lihat hebatnya awak tuh. Kita maki-maki orang Yahudi, kita sama dengan dia ternyata dalam konteks memilih pemimpin itu. Coba lihat. Wa nanu ahaqul bil mukminu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Tolut itu tidak kaya, tidak banyak hartanya. Kok harus dia? Kan banyak sekarang ini. Apa tuh saya ketuanya kayo mah tu. Diko kan kalau konsumsi kan tak bayar dah dong. Dia kan nyerang luangnya kayo jangan. Begitu. Orang cari pemimpin begitu, Pak. Cari yang paling kaya karena nanti kalau ada acara kan dia bisa nanggung. Kita ndak ini. Ya, cari lihat capres, lihat hartanya. Oh ini paling kaya. Karena kalau sudah kaya tidak mungkin lagi korupsi. Jangan salah. Orang korupsi itu orang kaya-kaya tuh. Iya. Apa Bu? Iya kan? Jangan salah. Orang korupsi itu bukan berarti orang kalau sudah kaya tidak korupsi. Ya. Karena korupsi itu tidak ada urusan dengan kaya miskin. Orang kaya itu dalam agama Allah Maha Kaya. Iya kan? Ghani, kaya itu artinya tidak butuh. Orang kalau duitnya 5 triliun, perusahaan TV-nya banyak, tapi kalau masih butuh, itu tidak kaya. Orang kalau gajinya sederhana, rumah sederhana, mobil satu, buruk ini, tapi kalau tidak butuh, yang lain itu orang sudah kaya. Tapi kalau duitnya 5 triliun, kalau masih butuh menjabat ini, butuh jadi ini, dia tidak kaya. Jadi tolak ukur kekayaan itu adalah butuh. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh. Apa yang dibutuh Allah? Kita tidak sholat semuanya tidak rugi Allah. Kita tidak menyembah Allah semua tidak rugi Allah. Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh. Itu maksud Maha Kaya itu. Tapi kan definisi kita tentang kaya kan yang tabungannya banyak, yang mobilnya bagus. Itu kesalahan prototoh berpikir kita tentang apa itu kekayaan. Nah, Bani Israel menolak Talut, pemimpin pilihan Allah, karena tidak kaya. Ada tidak orang memilih caleg atau memilih apa gitu kan, atau pemimpin lihat kayanya? Ada. Ini aja nanti kan dapat kita sekali nyoblos sekian. Orangnya kaya. Kalau itu apa untungnya buat kita? Ya. Atau begitu. Jadi kalau kita bersifat seperti itu konsep orang Yahudi mencari pemimpin. Iya. Saya katakan begitu. Coba Bapak Ibu lihat lanjut ayat ini. Ini kita bisa belajar dari ayat ini. Al-Baqarah 246 247 ini. Kata Allah, oh tidak bisa. Ini sudah aku tetapkan untuk kalian, namanya Talut. Tahu tidak Bapak Ibu, kenapa harus Talut? Harta tidak banyak, dari sederhana, dari keluarga yang tidak darah biru. Yang penting bukan darah kotor, tapi darah biru. Tidak darah biru, tapi orang sederhana. Tapi kenapa Talut? Coba kita lihat dalam ayat ini. Jawabannya adalah mana ini wa belum minhu. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Talut itu punya kelebihan daripada kalian dari sisi ilmu dan jismunnya. Jismunnya ini nanti kita terangkan. Jadi dua cara memilih pemimpin. Konsep dalam Islam itu apa? Yang ilmunya baik, yang jismunya baik. Jismu ini nanti kita terangkan dalam tafsirnya. Ilmu dulu. Jadi cara melihat pemimpin itu bukan yang kayanya, bukan yang partai kita atau golongan kita, enggak.
tapi lihat ilmunya. Itu satu dulu. Ilmu. Nah, kita lihat dulu. Ilmu itu apa? Ilmu itu 3 hurufnya. Ain, lam, mim. Dalam bahasa Quran, ilmun itu berarti kejelasan. Kejelasan. Oleh karena itu, orang Arab menyebut alam raya dengan alam. Seakar dengan ilmu. Ilmun alam. Kenapa alam raya dengan alam? Karena alam raya ini jelas. Matahari jelas tak? Nampak matahari. Gunung jelas tak? Laut nampak. Danau nampak. Bukit nampak. Alam raya ini jelas. Makanya alam. Maaf nih. Orang Sumbing. Orang Sumbing itu bahasa Arabnya ulma. Ilm, ulma, Sumbing. Kenapa? Karena orang Sumbing itu walaupun dia tutupi, kalau ngomong akan jelas. Jadi ain lam mim, ilmun itu arti dasarnya kejelasan. Sesuatu yang tidak jelas kalau ada ilmunya jadi jelas.